Perkenalkan, nama saya Aini Rahma dengan NIM 117625063. Saya dari kelompok 2. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Zahida Salma dengan NIM 117625156. Aku dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Nurikma Sapitri dengan NIM 117625091 dari kelompok 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lisha Rachmasari dengan NIM 11176250087 dari kelompok 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran naturalisme. Naturalisme adalah pendekatan pendidikan yang menekankan pentingnya mengikuti cara anak tumbuh dan berkembang secara alami. Jadi di sini anak dianggap memiliki potensi baik sejak lahir, dan tugas pendidikan yaitu membantu mereka berkembang secara alami tanpa adanya paksaan. Di sini juga dalam aliran ini ada tokoh utamanya yaitu J.J. Rousseau. Beliau mengatakan bahwa anak belajar paling baik atau paling efektif melalui pengalaman langsung dan kebebasan untuk mencoba hal baru. Nah, jadi guru bukanlah seorang pengatur ketat, tapi melainkan pembimbing yang menyediakan suasana belajar nyaman dan mendukung bagi si anak. Di sini anak juga didorong untuk belajar sesuai minat dan kecepatannya masing-masing. Jadi sehingga proses belajar mereka tuh menjadi menyenangkan dan alami. Tujuan dari aliran naturalisme ini yaitu membantu anak buat tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri dan siap menjalani kehidupan dengan kemampuan terbaik yang mereka miliki. Juga saya ada beberapa contoh nyata, contoh keseharian dari si naturalisme ini. Yang pertama ada anak yang bermain dan belajar di alam terbuka, seperti mengenal tumbuhan dan hewan secara langsung, misalnya di taman atau di kebun binatang atau kebun tanaman. Yang kedua, orang tua yang membiarkan anak mengikuti minat dan waktu belajarnya sendiri tanpa memaksakan target tertentu. Dan yang terakhir yaitu sekolah yang memberikan ruang bagi anak untuk bertanya, mencoba, dan juga berkreasi sesuai kemampuannya. Selanjutnya ada aliran konvergensi. Aliran konvergensi muncul sebagai gabungan dua aliran, yaitu nativisme dan empirisme. Yang pertama ada nativisme. Nativisme yaitu menekankan faktor bawaan atau hereditas. Nativisme berpandangan bahwa perkembangan manusia terutama ditentukan oleh faktor bawaan atau hereditas sejak lahir. Potensi, kemampuan, dan sifat individu dianggap sudah ada secara alami, sehingga lingkungan atau pendidikan hanya berpengaruh kecil terhadap perkembangan seseorang. Nah, selanjutnya ada empirisme. Empirisme yaitu menekankan faktor lingkungan atau pengalaman atau pendidikan. Nah, empirisme menekankan bahwa perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, terutama pengalaman dan pendidikan individu. Dipandang seperti kertas kosong, bisa disebut juga dengan tabula rasa. Sehingga apa yang dipelajari dan dialami dalam lingkungan akan membentuk perilaku, kemampuan, dan kepribadiannya. Nah, konvergensi yaitu menekankan keseimbangan keduanya dalam perkembangan manusia. Pandangan konvergensi menggabungkan nativisme dan empirisme. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan manusia merupakan hasil interaksi antara faktor bawaan dan faktor lingkungan. Potensi yang dimiliki sejak lahir akan berkembang secara optimal jika didukung oleh lingkungan dan pendidikan yang sesuai. Selanjutnya, ada dua faktor utama. Yang pertama, bakat atau bawaan, yaitu potensi sejak lahir. Bakat atau bawaan merupakan potensi yang telah dimiliki seseorang sejak lahir. Potensi ini bersifat alami dan menjadi dasar kemampuan individu dalam bidang tertentu, seperti intelektual seni, olahraga, maupun keterampilan lainnya. Namun, bakat bawaan tidak akan berkembang secara optimal tanpa adanya latihan, pengalaman, serta dukungan lingkungan dan pendidikan yang sesuai. Nah, yang kedua ada faktor lingkungan. Lingkungan merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan individu melalui pendidikan, pengalaman, keluarga, dan budaya. Pendidikan memberikan arahan dan pengetahuan,
Pengalaman membentuk keterampilan serta perilaku. Keluarga menjadi lingkungan pertama yang menanamkan nilai dan kebiasaan, sedangkan budaya mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Semua unsur lingkungan ini berperan penting dalam mengembangkan potensi yang dimiliki seseorang. Selanjutnya, ada pandangan William Stern. Pandangan William Stern tentang aliran konvergensi adalah bahwa perkembangan manusia merupakan hasil dari interaksi dua faktor utama, yaitu pembawaan hereditas dan lingkungan, pengalaman, atau pendidikan. Nah, selanjutnya ada implikasi dalam pendidikan. Yang pertama, pendidikan harus memperhatikan bakat dan minat peserta didik. Yang kedua, lingkungan pendidikan berfungsi sebagai pertolongan untuk mengembangkan potensi. Yang ketiga, pendidikan membantu mengembangkan potensi positif dan mencegah yang negatif. Dan yang terakhir, hasil pendidikan dibatasi oleh dua faktor, bawaan dan lingkungan. Selanjutnya ada aliran nativisme. Aliran pendidikan nativisme adalah teori yang menyatakan bahwa perkembangan anak ditentukan oleh faktor bawaan genetik sejak lahir, bukan oleh lingkungan. Di sini ada konsep utama aliran nativisme, yaitu ada 4 poin. Yang pertama, kekuatan bawaan. Setiap individu lahir dengan potensi atau bakat bawaan yang sudah ditentukan. Jadi, setiap orang pasti memiliki bakatnya masing-masing. Yang kedua, faktor genetik. Faktor keturunan hereditas adalah penentu utama kepribadian, kemampuan, dan bakat seseorang. Yang ketiga, ada perkembangan alamiah. Perkembangan manusia dipandang sebagai proses alamiah yang sudah diatur oleh faktor-faktor kodrati yang dibawa sejak lahir. Yang keempat, ada peran lingkungan. Lingkungan tidak memiliki pengaruh yang signifikan atau berdaya untuk mengubah sifat dasar bawaan seseorang. Selanjutnya ada tokoh aliran nativisme, yaitu Arthur Schopenhauer. Tokoh utama nativisme yang berpandangan pesimistis, meyakini bakat dan sifat lahir menentukan perkembangan anak dan pendidikan tidak bisa mengubah pembawaan. Nah, sekarang ada contoh aliran nativisme di dalam kehidupan. Yang pertama, seorang anak yang lahir dari keluarga musik kemungkinan besar akan menunjukkan bakat musik yang sama karena faktor genetiknya. Yang kedua, kemampuan bahasa. Seseorang dipengaruhi oleh kapasitas bawaan biologis yang ada sejak lahir. Berikutnya, ada kelebihan dan kekurangan aliran nativisme. Kelebihannya, mengakui pentingnya potensi bawaan dan hereditas dalam pengembangan diri individu. Sedangkan kekurangannya mengabaikan atau tidak mempertimbangkan peran lingkungan dan pengalaman dalam membentuk perkembangan anak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran empirisme. Empirisme berasal dari bahasa Yunani yaitu empiria yang berarti pengalaman. Aliran empirisme menekankan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dan pengamatan indrawi. Aliran ini mempercayai bahwa lingkungan memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan anak dan watak. Tokoh utama aliran ini adalah John Locke dengan pemikirannya yaitu tabula rasa yang berarti kertas kosong. John Locke mempercayai bahwa manusia yang lahir itu bagaikan kertas kosong dan pengalaman merupakan satu-satunya sumber pengetahuan untuk mengisi kertas kosong tersebut. Selain pengalaman, empirisme juga memperhatikan pengamatan indrawi. Di sini ada 3 istilah yang penting dalam pengamatan indrawi, yaitu yang pertama ada sensasi. Sensasi merupakan pengamatan yang dapat dirasakan oleh panca indera. Lalu yang kedua ada ide. Ide merupakan isi pikiran manusia yang muncul dan terbentuk melalui sensasi. Lalu yang terakhir ada kualitas. Kualitas juga dibagi menjadi 2, yaitu kualitas primer yang berarti sifat yang ada pada benda, contohnya seperti bentuknya. Lalu yang kedua sekunder, yaitu sifat yang ada dalam pikiran manusia terhadap benda tersebut, seperti rasanya atau bentuknya. Sumber utama aliran empirisme adalah sumber pengetahuan yang berasal dari pengalaman indrawi dan bukan bawaan lahir. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya,
Empirisme menggunakan konsep tabula rasa yang berarti kertas kosong yang menganggap bahwa manusia lahir sebagaikan kertas kosong. Jadi manusia yang lahir menurut John Locke tidak memiliki potensi apapun. Potensi tersebut baru akan terbentuk dengan pengalaman-pengalaman yang didapatnya selama hidup. Di sini juga lingkungan memiliki pengaruh yang besar untuk perkembangan dan karakteristik anak. Selain lingkungan, pendidik juga memiliki perhatian besar, yaitu sebagai pewarna yang memberikan pengalaman untuk membentuk karakteristik perkembangan anak. Di aliran empirisme ini sangat bergantung pada pengalaman dan lingkungan sekitarnya. Tujuan pendidikannya adalah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik melalui pengamatan indrawi. Dalam penerapannya, aliran empirisme menekankan pentingnya belajar melalui interaksi langsung atau observasi, dan juga lingkungan pendidikan harus dinamis dan aktif agar dapat memberikan pengalaman yang dapat membentuk karakter peserta didik.